Terima kasih Mas Hersu. Selamat malam, salam sejahtera. Kita berharap bahwa Prabowo dapat menyelesaikan 2002 sampai 2029. Pertanyaannya, benar apa tidak bahwa Prabowo bisa menyelesaikan sampai 2029? Bukan karena aktivis, bukan karena pemberontakan, tetapi karena faktor ekonomi yang semakin melemah. Fenomena Pati menaikkan pajak PBB yang diikuti, yang disertai dengan beberapa kabupaten lainnya, Banyuwangi, Jombang, Cirebon, dan sebagainya. Ini jangan dilihat sebagai fenomena daerah. Ini adalah cerminan bahwa kita sudah masuk krisis fiskal. Awal Februari, Sri Mulyani sudah tahu bahwa akan ada krisis di dalam kita punya keuangan. Oleh karena itu, pada awal Februari, Sri Mulyani mengatakan, dengan pertama adalah memotong transfer ke daerah sebesar 50 triliun, dan kemudian diikuti dengan yang lainnya. Jadi transfer ke daerah ini dengan sengaja krisis fiskal pusat diserahkan kepada daerah. Lalu kemudian Sri Mulyani mengatakan daerah kalau bisa cari uang sendiri. Bagaimana daerah bisa mencari uang sendiri? PAD itu yang paling besar cuma PBB. Dan mungkin pajak kendaraan bermotor. Oleh karena itu yang gampang, yang mudah sekali untuk mengisi kas negara agar bisa memenuhi operasional dari pemerintahan daerah, maka dinaikkanlah pajak daerah, pajak bumi dan bangunan. Tapi pertanyaannya, bahwa menaikkan pajak bumi dan bangunan kita bisa mengerti. Tetapi pertanyaannya, kenapa sampai 250%? Kenapa sampai 400%? Kenapa bisa sampai 1000%? Ini tidak normal. Dan ini terjadi hampir di banyak daerah. Jadi saya menduga bahwa di sini ada penggebosan, bahwa di sini ada kesengajaan, bahwa dipicu daerah itu ada kerusuhan atau setidak-tidaknya ketidakstabilan untuk memicu kegaduhan-kegaduhan yang sudah terjadi di Kabupaten Pati. Per Juni 2025, semester pertama, penerimaan negara kita perpajakan cuma 895 triliun. Pembayaran bunga pinjaman 398 triliun. Artinya apa? Artinya 40% dari penerimaan perpajakan untuk bayar bunga. Ini akibat 10 tahun Jokowi dengan utang yang sangat ugal-ugalan. Dengan rasio pajak, dengan beban bunga 40%, tidak mungkin bisa survive. APBN atau fiskal kita tidak mungkin bisa survive. Itu yang pertama. Jadi kalau kita lihat fenomena daerah ini harus diwaspadai benar-benar. Bang Syaganda, ingat bahwa ini adalah ada satu juga setting juga. Ya, jadi mengendarai krisis fiskal untuk kepentingan orang-orang tertentu, pihak-pihak tertentu. Yang kedua, yaitu moneter. Utang Indonesia, utang luar negeri Indonesia itu semakin lama semakin besar dan dimotori oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri Bank Indonesia dalam 5 tahun naik 950%. Dari 2,8 triliun menjadi sekarang ini hampir 28 triliun. Ekonomi Indonesia, swasta sudah tidak dipercaya. BUMN sudah tidak dipercaya. Malah utang luar negeri dari BUMN berkurang.
Dan di switch oleh karena itu Bank Indonesia masuk ke pasar valuta, utang luar negeri. Bank Indonesia dan pemerintah. Kenaikan utang luar negeri sangat luar biasa dan menekan kurs rupiah. Jadi kurs rupiah ini hanya tergantung dari, bahasa saya adalah doping dari utang luar negeri. Ketika utang luar negeri terhenti, rupiah pasti kolaps. Dan dengan adanya krisis fiskal ini akan bersinergi dengan nantinya akan ada krisis moneter. Dan kalau krisis moneter ini sampai terjadi, krisis moneter adalah ketika investor asing menahan utangnya, tidak masuk lagi, atau bahkan menarik utangnya ke luar negeri, ke negara asalnya. Dan di situ niscaya akan terjadi krisis valuta, krisis moneter, dan berkembang menjadi krisis ekonomi. Kapan itu akan terjadi? Bisa mendadak. Krisis fiskal sudah terjadi tahun ini, krisis moneter bisa saja terjadi tahun depan. Dan kalau berkembang itu, ini akan cepat sekali. Bagaimana solusinya? Saya tidak berpretensi untuk bisa memberikan solusi. Tapi satu hal adalah solusi yang sudah pasti, ya jauhkanlah Prabowo, kubu Jokowi itu dan serta antek-anteknya. Terima kasih. Oke, konkret dari Mas Antoni. Tapi sebelum saya lanjutkan ini, ternyata ini ada pesan dari panitia yang membawa mobil Panther AD 1769 AH, itu sirenenya dari tadi bunyi terus. Jadi kalau ada yang dalam ini tolong segera keluar warna. Udah ada yang ngaku. Ya. Oke. Ya sudah aman ya. Oke. Berikutnya kita dengar Mas Indrajit nih dari geopolitik kita. Terima kasih Bang Hersu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dua kawan saya, Mas Gede Sriana maupun Bang Hersu tadi membicara soal fokus aja di masa depan. Saya sepakat bahwa memang kita nggak boleh larut di masa kini. Tapi tahukah Anda kenapa kejatuhan Soeharto 98 yang kemudian diikuti reformasi gagal total? Karena nggak baca sejarah. Karena seringkali dari pengalaman Soekarno-Hatta dan para founding fathers menjelang Indonesia merdeka, seiring kekalahan Jepang di sini itu, mereka berdua itu dan para founding fathers bukan hanya belajar sejarah, menemukan sejarah. Karena apa? Sejarah masa lalu seringkali itu masa depan yang tersembunyi. Nah, kalau kita bisa decode itu, membongkar kode itu, kita bisa mengantisipasi masa depan. Soekarno, Hatta dan para founding father yang membuat Indonesia merdeka 17 Agustus 45 karena itu. Nah, karena itu saya ingin mulai justru dalam konstelasi geopolitik ini terkait ini dengan pertanyaan kunci. Apa yang kemudian dampak dari kegagalan 98 itu yang kemudian dirasa sekarang? Nah, ini persoalan hulu penyebab. Nah, nanti kita akan uji bersama apakah Pak Prabowo menangkap itu di tataran itu juga atau sekedar di wilayah simptom. Apa yang menjadi penyebab, hulu penyebab itu? Sistem politik yang koruptif di semua tingkatan. Jadi bukan gratifikasi. Ini persoalan kesalahan strategis KPK itu di situ. Jadi apa-apa karena gratifikasi, penguasa yang pegang password dan modus operandi itu akhirnya menjadi alat memukul lawan politik. Tapi intinya di mana sistem politik yang membidani korupsi itu menyeluruh dari pusat daerah, dari DPRD, DPR, eksekutif bahkan pelaksana yudikatif tidak pernah disentuh di aspek itu. Kedua, ya ini kita sebenarnya sudah pada tahu tapi belum tentu meresapi apa yang dilihatnya. Produk hukum dan perundang-undangan kalau tidak pro korporasi global, dia pro konglomerasi lokal. Nah dari sini saja sudah bisa didekode, berarti salah satu keberhasilan success story dari kejatuhan Soeharto bukan di pihak kita, tapi dari luar. Ketika korporasi itu berkolaborasi dengan konglomerasi lokal dan kemudian dia menyusun konfigurasi dan formasi di
DPR, di eksekutif, bahkan di yudikatif juga, dan di public institution. Nah yang ketiga, ini murni kelemahan kita. Dan kita tidak pernah membahas secara strategis. Kearifan lokal tidak pernah menjadi tuntunan untuk mengantisipasi arus globalisasi yang dibalik itu adalah imperialisme dan kolonialisme. Nah, success story Cina, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, Deng Xiaoping hingga Jinping itu bisa menemukan sejarah itu. Sehingga misteri masa depan bisa dia decode sebelum kejadian yang dikhawatirkan terjadi. Nah, itu yang menjadi penyebabnya, keberhasilan Cina sekarang bukan karena swasembada ekonomi, tapi swasembada intelektual dan swasembada kebudayaan. Nah, itulah makanya berhasil meng-counter kekuatan mapan dari Barat itu. Nah, oke, sampai di sini saya sepakat jangan terlalu larut ke masalah yang hilir ini ya. Nah, sekarang saya kembali. Apa bedanya konstelasi global waktu Soeharto runtuh dan reformasi muncul dengan sekarang? Kalau dulu, ya ini karena nggak baca sejarah, seiring dengan Reagan dan Thatcher berkuasa akhir tahun 70-an dan 80-an, ada kekuatan baru yang tadinya tiarap, menggeliat, yaitu korporasi-korporasi global itu bukan jadi pressure group saja, tapi menegara. Di negara yang dia beroperasi, baik di Amerika, di Eropa Barat. Bahkan kalau Anda perhatikan dalam konteks waktu BPPN dibentuk itu, yang menjadi joki itu cuma 2 bank saja, Citibank Amerika dan Standard Chartered Bank Inggris. Yang menjoki, dan itu yang menjadi tatanan terbangun sekarang seiring waktu itu menjabarkan Undang-Undang BI tahun 1999 yang sangat liberal di Asia Tenggara. Nah, itu. Nah, jadi kejayaan liberalisme internasional yang aktor utamanya korporasi itulah yang menjadi pintu masuk jatuhan Soeharto itu bukannya menjadi kontra skema atau skema revolusi kita bangkit, justru mereka yang masuk. Tanpa bisa dibendung. Di Pak Harto masih ada coba penangkalan di sektor strategis. Nah, ini kalau sekarang bagaimana? Nah tadi Mas Antoni sudah menyinggung soal krisis fisikal. Ini kan kalau ibarat kedokteran baru simptomnya, wah ini gawat ini kan gitu. Tapi yang patologis. Ada komplikasi di kekuatan-kekuatan mapan yang kalau Bung Karno dulu nyebut the old established forces yang kebetulan di Barat. Itu lagi komplikasi. Anda tahu, ini mungkin paralel yang terpisah ya. Deklarasi San Francisco, ingat ya kemarin yang soal Palestina itu. Apa yang menarik di situ? Walaupun itu nggak substansi kalau secara hasil, tapi itu menggambarkan komplikasi di Barat. Pertama, motor penggerak Eropa, Perancis dan Uni Eropa, kekaitan kemerdekaan Palestina, betul nggak? Di sisi lain ada kekuatan dari Timur Tengah yang selama ini memang satelit Amerika, Arab Saudi, Qatar dan sebagainya itu yang jalur. Tapi ada jalur, walaupun ini semacam koalisi tipis-tipis ya kalau istilah sekarang. Negara-negara berkembang, ada Brasil, ada Meksiko, ada Indonesia. Yang kebetulan sampai tingkat itu dia ada di BRICS. Artinya apa? Ini terlepas ini Palestina memang menjadi satu hal yang mulai mengkhawatirkan di kekuatan mapan di Barat. Karena inti di balik itu kan bukan Yahudi. Israel sebagai ujung tombak dari imperialisme Barat supaya lestari di Timur Tengah. Gitu. Nah ini komplikasi sekarang. Artinya apa? Mas Antoni dan teman-teman sekalian. Kalau kita mau bicara satu rekonstruksi nasional ke depan, kita harus membayangkan, nah ini sejarah. Seperti Soekarno-Hatta waktu menjelang peralihan dari Jepang ke Indonesia merdeka itu. Artinya apa? Menangkap misteri masa depan itu sudah ditangkap. Oh, kalau dulu kan komplikasinya antar negara imperialis ya, yang kemudian bertempur di Perang Dunia Kedua. Nah sekarang, nah ini menarik kalau ada pertanyaan yang waktu serangan Israel ke Iran dan balas-membalas itu. Pertanyaannya mungkin logis, tapi sebetulnya ini berada dalam kendali pikiran yang membuat kita kesihir tidak menyentuh inti persoalan. Apa itu? Mas, apa akan meletus Perang Dunia Ketiga? Nah ini. Saya jawab karena ingat ungkapan Sun Tzu, 2 hal yang menarik di sini.
Dia bilang, satria juara ketika prajurit itu maju ke medan perang mendahului kemenangannya. Nah yang kedua, kalau bisa menang perang tanpa pertempuran. Nah, artinya apa? Kalau kita tangkap masa, ini kan berabad-abad yang lalu ya. Ini jawaban sekarang. Apapun namanya, apakah perang dunia ketiga atau perang besar, sekarang sudah berlangsung. Tapi pertempuran yang belum. Biasanya kan dalam pandangan kalau pertempuran dan perang itu serentak. Enggak ini. Ini sudah terlangsung. Jadi komplikasi di negara barat itu persis dalam situasi ketika kita beralih antara ketika kalah Jepang, kita siap di semua lini untuk merebut kemerdekaan. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kita harus realistis dalam membaca analisis global yang membawa dampak ke sini. Tapi yang penting lagi, ini pelajaran buruk dan sekaligus menyakitkan di dalam konteks pasca reformasi. Seiring Soeharto runtuh, kita hanya pergantian kekuasaan, tapi tidak menyusun konfigurasi, apalagi formasi. Nah ini yang saya kira perlu menjadi pikiran kita bersama, konfigurasi baru dan formasi baru. Terakhir, saya sepakat dengan suasana yang tadi istilah Jumhur katakan suasana kebatinan kita di sini ya, bahwa Pak Prabowo itu punya itikat baik dan sebagainya dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan strategi? Ada yang lebih fundamental. Prabowo ini persis seperti ayahandanya dulu, maverick. Bukan egois atau mementingkan diri sendiri, kecenderungan itu bergaya sendiri. Kayak Lone Ranger. Nah ini, yaitu melekat ya, kita nggak bisa salahkan itu melekat ya. Tapi kita juga harus pelajari kalau kita mau berkoalisi, bermitra, bahkan even kalau lawan harus dipelajari. Nah cara bagaimana, ini kalau bicara soal masukan, karena tadi ada istilah-istilah yang menggelitik ya, soal Kapolda, soal apa tadi, Kabinda ya kan. Ini kan persoalan bagaimana mengkomunikasi ke Prabowo yang tepat. Saya selalu katakan, karena pertanyaan itu banyak ke saya juga. Saya cuma bilang gini, kasih masukan yang dia belum tahu, yang beliau belum tahu. Tapi kalau sudah, ini penyakit orang jenius, nggak mau dengar. Ini realita yang saya tangkap ya, kalau bicara dari profil beliau ini. Terus kedua, beliau ini, tapi ini ada kelebihan, walaupun kesannya ini satu kelemahan. Beliau itu anomali. Waktu di bangkit, elemen-elemen pro-reformasi dan eksponen-eksponen anti-Orba, hati-hati, bahaya laten Orba. Tapi buat kalangan Orde Baru, hati-hati, Brutus ini. Nah, itu artinya apa? Ini anomali itu segi positifnya adalah sulit diperhitungkan. Dia ada naluri untuk membaca konstelasi yang kita nggak bisa tebak. Nah ini yang saya kira hal-hal seperti ini menjadi bahan penting juga untuk kalau kita ingin membangun apa yang distilahkan Bung Yani ataupun Adi Basardi dan kawan-kawan, bagaimana membangun komunikasi, berarti juga harus saling memahami. Saya kira itu dulu pemantik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indrajit. Berikutnya Dr. Mulyadi. Sekarang kita mesti ngomongnya bukan utusan dari neraka tapi dari surga gitu ya, Dr. Mulyadi. Baik, terima kasih banyak Bang Hersu, Bapak Ibu yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesehatan saya sudah membaik, ya sudah kira-kira 85%. Ya, jadi kalau ada yang kurang tolong dimaafkan. Malam ini saya tidak berbicara bahwa Jokowi itu adalah presiden terburuk yang pernah dikirim neraka ke bumi. Tapi ada orang yang mencoba berusaha menafsirkan pernyataan saya dan itu memang hampir benar. Malam ini saya akan berbicara ya tentang kebanggaan nasional, tentang pride. Saya tidak pernah melihat Amerika itu negara lama. Amerika itu negara kemarin sore. Beda dengan Iran. Iran itu negara lama. Karena itu berkaitan dengan itu saya ingin katakan bahwa Indonesia itu bukan negara baru. Ini harus dicatat.
Indonesia bukan negara baru. Indonesia itu adalah kelanjutan dari negara-negara lama dan bangsa-bangsa lama. Anda memutuskan itu, Anda menghilangkan identitas politik Anda. Dan Anda tidak dihitung oleh negara lain. Karena Anda tidak memiliki sejarah. Karena itu harus kita tetapkan bersama bahwa Indonesia itu adalah negara yang dibangun bersama atas gabungan bangsa-bangsa lama dan negara-negara lama. Untuk membebaskan dirinya dari penjajahan yang secara bergiliran. Mulai dari VOC, take over ke Belanda, take over ke Jepang. Tapi seandainya, andai kata pun Indonesia tidak diproklamirkan 17 Agustus 1945, saya yakin karena salah satu isi perjanjian Francisco tahun 51, Jepang harus menyerahkan wilayah yang didudukinya kepada pemiliknya. Lantas siapa pemilik Indonesia? Apa Indonesia yang punya? Bukan. Yang punya Indonesia itu adalah bangsa-bangsa lama. Bangsa Jawa, bangsa Sunda, bangsa Batak, bangsa Ambon, dan bangsa-bangsa lain yang ada di Nusantara ini. Itu pemiliknya. Negara-negara lama, kesultanan, kerajaan-kerajaan itu yang punya. Dan itu pride, itu kebanggaan nasional. Kenapa Anda membuang? Karena itu malam ini saya tolak kalau Anda mengatakan bahwa Indonesia itu adalah satu entitas politik penjajah yang keempat. Saya menolak. Indonesia bukan negara penjajah yang keempat. Untuk menjajah bangsa-bangsa lama. Kami semua mau dijajah kembali. Dan negara-negara lama mau kembali dijajah. Bukan. Saya menolak itu. Karena itu saya tidak pernah memberontak kepada Indonesia. Yang saya pikirkan. Karena itu malam ini saya ucapkan selamat kepada kami. Yang usianya 5 tahun. Tahun 2000 saya di Asosiasi Dosen Ilmu Politik saya meluncurkan satu teori namanya teori nyanyian kodok. Salah satu dalilnya di situ saya sebutkan bahwa ketika orang-orang baik berdatangan maka orang-orang jahat bepergian. Dan ketika orang-orang jahat berdatangan orang-orang baik bepergian. Sekarang apakah rezim pengganti Jokowi ini adalah orang-orang baik? Kalau dia orang-orang baik dia akan panggil kita. Bukan dia musuhi kita, Pak. Ketika orang-orang baik berdatangan, maka orang-orang jahat bepergian. Saya harus katakan, coba bayangkan Pak. Tuhan pernah menawarkan kekuasaan itu kepada seluruh penghuni alam semesta. Siapa yang mau berkuasa ini? Kata Tuhan. Tidak satu pun makhluknya yang mau menerima kekuasaan itu. Kenapa? Karena Tuhan sendiri tidak pernah pakai kekuasaannya itu. Sifatnya untuk berkuasa. Ingat. Saya pelajari baik-baik betul itu. Nabi Muhammad diperjalankan dari perjalanan yang tidak masuk akal. Tapi rasional. Itu menggunakan sifat sucinya Tuhan. Bukan sifat kekuasaannya. Bukan maha kuasa Tuhan memperjalankan Muhammad. Tapi dia menggunakan maha suci Muhammad. Maha suci Allah memperjalankan. Itu kesucian yang dipakai itu. Nah Tuhan menawarkan siapa berkuasa. Ditolak semua. Tapi ada satu penghuni alam semesta yang menerima itu. Siapa itu? Manusia. Dan itu ada di Indonesia. Jokowi. Jokowi menerima kekuasaan itu 2 periode. Membuat Indonesia seperti negara penjajah. Menjajah bangsanya sendiri. Menjajah negara-negara lama. Saya berbicara banyak dengan para raja sultan. Mereka sakit hati. Dia bertanya kepada saya, Dr. Mulyadi. Bagaimana caranya kami merdeka. Memisahkan diri dari Indonesia tanpa setetes darah tumpah. Dia mau cerai dari Indonesia, Pak. Tapi dia tidak mau ada korban. Saya tahu jawabannya, tapi saya tidak mau memberikan solusi. Jangan sampai dia praktekkan, karena saya masih cinta Republik ini.
Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Itu perspektif teoritis, saya sampaikan tadi. Sekarang perspektif empiris. Teori yang saya bangun, oligarki kembar tiga, fakta di lapangan. Bahwa rezim pasca reformasi Bapak Ibu, itu hanya diisi oleh tiga jenis oligarki. Pertama oligarki politik, itulah yang kita sebut badut. Ada penguasa kita, pemimpin kita diketawai, diejek gitu kan. Jadi hinaan dia kan. Yang kedua, sekelompok orang yang menguasai sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan. Ini oligarki ekonomi ini yang saya sebut bandar politik. Yang ketiga ini, di era Orde Lama saya rasakan itu yang jadi bandit politik itu hanya aparat. Sekarang yang banyak mewarnai rezim ini, rezimnya Jokowi itu para intelektual itu. Saya tidak pernah nyangka kalau intelektual itu jadi bandit politik itu. Jadi Bapak Ibu, elit politik, elit kekuasaan yang ada yang kita rasakan hanya ada tiga. Badut politik, bandar politik, dan bandit politik. Karena itu saya masih melihat bahwa masa kerjanya kami masih panjang. Karena Indonesia tidak, saya yakin Pak Prabowo tidak membuat gulita. Tetapi di eranya Pak Prabowo masih gelap. Dan rezimnya Pak Prabowo, kalau dia tidak panggil orang-orang baik berdatangan, rezim Prabowo hanya fase antara saja. Kita akan terjerumus kepada Indonesia gulita, bukan lagi gelap. Saya kira itu pengantar saya, Bang Hersu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.